Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdurrahman atau yang dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Siddiq. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif adalah seorang ulama besar, yang menyebarkan agama Islam di beberapa tempat di Nusantara. Bahkan nama Syekh Abdurrahman Siddiq begitu dikenal di Riau maupun di Martapura Kalimantan Selatan tempat kelahirannya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Syekh Abdurrahman Siddiq juga dikenal sebagai salah satu pengajar di Masjidil Haram Arab Saudi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Abdurrahman demikian nama kecil ulama ini yang dilahirkan pada 1857 di kampung dalam pagar Martapura Kalimantan Selatan. Nama Siddiq dia dapat dari seorang gurunya saat belajar di Mekah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dia merupakan cicit dari ulama ternama asal Banjar yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saat baru berusia 3 bulan ibunda Abdurrahman Siddiq meninggal dunia. Dia kemudian dirawat kakek dan neneknya. Namun baru di usia setahun maka sang kakek meninggal. Lalu Abdurrahman Siddiq pun tumbuh dewasa hanya bersama neneknya Ummu Salamah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dalam usia 8 tahun dia sudah khatam membaca Al-Quran. Beranjak dewasa maka sang nenek mengirimnya pada guru-guru agama baik di kampung halamannya hingga ke Padang Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Padang pada 1882 maka dia menuntut ilmu ke Mekah pada 1887 selama 7 tahun. Di Tanah Suci, Abdurrahman Siddiq banyak belajar dari para ulama ternama seperti 1. Syekh Mufti Said Zaini Dahlan 2. Syekh Nawawi Al-Bantani 3. Syekh Bahri Sato 4. Syekh M. Said Babasil. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa setelah 7 tahun Abdurrahman belajar di Mekah, lalu 2 tahun sesudahnya dia diberi kepercayaan menjadi pengajar di Masjidil Haram. Kemudian dia diberi gelar oleh gurunya Siddiq yang artinya benar ilmunya benar amalnya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Abdurrahman Siddiq kemudian kembali ke kampung halamannya di Kalimantan. Lalu dari Kalimantan dia merantau ke Sumatera. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada 1898 maka Syekh Abdurrahman bermukim di Bangka untuk mengembangkan ilmunya. Berdakwah sambil memulai menulis kitab. Pada suatu kesempatan ketika Syekh Abdurrahman berkunjung ke Singapura, dia bertemu dengan Haji Muhammad Arsyad, saudagar kaya asal Banjar yang bermukim di Indragiri. Muhammad Arsyad inilah yang memohon agar Syekh Abdurrahman bersedia bermukim di Indragiri untuk menjadi pembimbing rohani masyarakat di sana. Sebelum pindah ke Indragiri maka Syekh Abdurrahman sempat merantau ke Batavia. Ketika di sana dia ditawarkan menjabat sebagai mufti di Batavia, karena ketinggian ilmu yang dimiliki menggantikan Mufti Said Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Namun dia menolak. Saat di Kesultanan Johor Malaysia Abdurrahman juga sempat ditawarkan menjadi mufti namun juga ditolaknya. Saat di Kesultanan Johor Malaysia Abdurrahman juga sempat ditawarkan menjadi mufti namun juga ditolaknya. Lalu dia merantau ke Riau tapi karena terlalu jauh dengan pusat pemerintahan yang ketika itu berkedudukan di Rengat, dia meneruskan perjalanan ke daerah Sapat yang merupakan pusat lalu lintas dan perdagangan karena berada di muara Sungai Indragiri. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar,
bahwa Abdurrahman Shiddiq menetap di Sapat selama 7 tahun berprofesi sebagai penjual emas. Sambil mengajar agama sesuai permintaan Haji Muhammad Arsyad. Ketika itu dia dikenal dengan nama tukang emas Durrahman. Di Sapat pernah terjadi peristiwa perselisihan pendapat antara dua kelompok masyarakat tentang perihal agama. Karena kedua belah tak mau mengalah sementara tak ada orang yang dapat jadi penengah menyebabkan hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi tukang emas Durrahman turun tangan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Berbekal ilmu pengetahuannya maka dia menyelesaikan masalah itu berdasar dalil dari Al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama. Sejak itu banyak orang belajar agama padanya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di samping tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang emas, dia juga membuka pengajian, karena makin banyak murid. Sementara rumah dia di Sapat Hilir sudah tak muat. Dia pun berpikir mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan agama Islam. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Sultan Mahmud Shah penguasa Kesultanan Indragiri, meminta Abdurrahman Shiddiq menjadi penasihat kerajaan soal agama dan ketatanegaraan karena kemampuannya. Tetapi dia sempat menolak. Tapi atas dasar pertimbangan yang matang untuk kemasalahan umat dan agama, akhirnya menyetujui diangkat menjadi mufti kerajaan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa selama Syekh Abdurrahman Shiddiq menjabat sebagai mufti dia tidak pernah menggunakan gaji jabatannya untuk dirinya. Gaji tersebut dia bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Adapun untuk biaya hidup sekeluarga dia dapat dari hasil kebun dan pertaniannya sendiri. Kehadiran Abdurrahman Shiddiq di Indragiri telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang selain bidang agama Islam. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa orang-orang Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan berdatangan ke daerah Indragiri Hilir. Mereka berani membuka hutan untuk perkebunan kelapa. Ini berkat usaha Syekh Abdurrahman Shiddiq yang mempunyai karomah untuk mengusir atau menumbal makhluk-makhluk halus, penunggu hutan-hutan di pedalaman Indragiri sebelum dijadikan kebun kelapa. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Abdurrahman Shiddiq sendiri memiliki 120 baris atau 4.800 batang kelapa. Sebanyak 70 baris atau 2.800 batang dia wakafkan untuk kepentingan umat dan khususnya buat pendidikan. Pertama kali dibangunnya dari hasil kebun itu adalah masjid di sebelah rumah tempat tinggalnya. Kemudian membangun madrasah serta tidak kurang 100 pondok di sekitar madrasah untuk para santri tanpa dipungut bayaran. Bahkan dia membantu keperluan hidup bagi santri yang tidak mampu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Abdurrahman Shiddiq wafat pada 4 Syaban 1358 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 10 Maret tahun 1939 Masehi dalam usia 82 tahun. Dia dimakamkan tidak jauh dari masjid yang dibinanya di Kampung Hidayat Sapat Indragiri Riau. Di antara kitab hasil karya Syekh Abdurrahman Shiddiq: 1. Risalah Amal Marifat. 2. Risalah Fi Aqoidil Iman. 3. Asraris Sholah min Idatul Kutubul Muktabarat. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar.
Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.